Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kampung Aswaja yang dirahmati oleh Allah, dari kaki Gunung Sindoro yang menjulang tinggi, tepatnya di Desa Beran, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, bersama dengan Pondok Pesantren Az-Zuhri wa Zahroh, kita akan memulai perjalanan spiritual yang penuh berkah dan penuh makna, yaitu berziarah ke makam para wali dan aulia yang ada di Provinsi Lampung dan Kota Palembang. Kegiatan ini dilaksanakan selama 5 hari, dari tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dengan menggunakan armada dari POASM Kota Kebumen. Nah, wali besar mana sajakah yang kita kunjungi selama perjalanan? Simak terus video ini, jangan di-skip. Kegiatan ziarah ke Lampung dan juga Palembang ini dimulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat dan dibuka dengan doa perjalanan oleh pengasuh Pondok Pesantren Az-Zuhri wa Zahroh, yaitu Gus Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari Ponpes Az-Zuhri wa Zahroh sowan tawasul kepada aulia Jawa Sumatera. Pada saat ini kita di titik makam pahlawan nasional Katen ini. Semoga dengan kita bertawasul, Allah senantiasa memberi kemakmuran kepada jamaah, kepada pondok pesantren, dan juga kepada semuanya, karena dengan tawasul itu merupakan kita mengabadikan dawuh Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtahu ilaihil wasilah. Dengan tawasul, insya Allah kita bisa meraih semuanya. Dengan tawasul, insya Allah segala hajat kita akan dimudahkan oleh Yang Kuasa. Cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama perjalanan menuju Pelabuhan Merak yang sangat melelahkan, kurang lebih sekitar 15 jam, rombongan ziarah ini beberapa kali singgah di masjid maupun di rest area untuk melakukan sholat. Di antaranya yang pertama di Masjid Jabal Nur, Kledung, untuk melaksanakan sholat asar. Kemudian lanjut berjalan dan berhenti lagi di Masjid As-Salam yang ada di rest area KM 360 Batang. Di sini juga kita melakukan sholat jamak qashar maghrib dan juga isya. Kemudian setelahnya kita berhenti lagi di rest area 68A untuk melaksanakan sholat subuh. Dan akhirnya pagi hari kita tiba di Pelabuhan Merak, Banten. Setelah menempuh perjalanan darat yang cukup panjang, petualangan kali ini kita memasuki babak baru. Bus yang kita tumpangi perlahan-lahan meluncur masuk ke dalam perut kapal feri. Suara mesin kapal bergemuruh mengiringi langkah kita menuju horizon baru. Para jamaah ziarah pun tak melewatkan kesempatan ini. Mereka lebih memilih di bagian kapal paling atas untuk menikmati keindahan alam di mana langit biru bertemu dengan laut lepas. Momen-momen indah mengarungi Selat Sunda dari Merak menuju ke Bakauheni selama kurang lebih 2 jam perjalanan ini tentunya semakin menambah koleksi galeri foto dan video di sosial media. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, setelah sampai di Pelabuhan Bakauheni, perjalanan dilanjutkan menuju makam yang pertama, yaitu makam Raden Intan II. Makamnya terletak di Desa Gedung Harta, Kecamatan Panengahan, Kabupaten Lampung Selatan. Untuk mencapai tempat ini kita perlu menempuh perjalanan sekitar 13 km dari Pelabuhan Bakauheni. Oke sahabat semua, hari ini kita sudah sampai di Lampung, di tempat ziarah yang pertama, yaitu di makam Raden Intan II. Nah, Raden Intan II ini adalah merupakan salah satu pahlawan nasional yang meninggal di tahun 1856 dan diresmikan sebagai pahlawan pada tahun 1986. Nah, lokasinya yang berada di kawasan pedesaan ini memberikan suasana yang tenang dan juga khusyuk untuk kita berdoa pada momen berziarah ini. Setelah memasuki pintu gerbang, kita akan disambut oleh sebuah patung megah
yang menjadi ikon dari tempat ini. Patung tersebut merupakan representasi dari sosok Raden Inten II. Sementara kondisi makam beliau ini bisa dibilang sangat terawat dengan baik. Makam yang dikelilingi oleh pagar dan bangunan yang khas. Batu nisan yang dicat dengan warna kuning keemasan dengan ukiran yang unik. Sementara di sisi yang lain terdapat ukiran burung Garuda. Di dinding makam terdapat ukiran lukisan beliau yang juga dicat dengan warna kuning. Sementara di bagian bawahnya terdapat tulisan tanggal pembangunan makam. Raden Inten II yang dikenal dengan nama Benteng Cempaka adalah sosok yang dikenal gigih melawan penjajah Belanda. Beliau ini gugur dalam perjuangan mempertahankan tanah air pada tahun 1856. Dan setelah selesai melantunkan tahlil, perjalanan berikutnya dilanjutkan ke makam wali yang lain yang ada di Provinsi Lampung, yaitu makam keramat Syekh Tubagus Sangkrah. Makam ini terdapat di bibir laut Teluk Lampung, tepatnya di Desa Sukajaya, Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran. Untuk mencapai lokasi ini dari Jalan Laksamana R.E. Martadinata, kita akan menyusuri jalan yang becek dan berlumpur kurang lebih sekitar 500 meter. Setibanya di sana, kita akan disambut dengan suasana yang tenang dan damai. Nah, makam Syekh Tubagus Sangkrah ini berada di tempat yang asri, dikelilingi oleh pepohonan rindang, dan kondisi makamnya bisa dibilang terawat dengan baik, dan ini bisa menjadi bukti penghormatan masyarakat terhadap beliau. Untuk area parkir tergolong sangat luas dan bisa menampung banyak bus, meskipun belum tersentuh oleh bangunan beton maupun aspal. Sementara untuk fasilitas yang lain seperti WC atau kamar mandi sepertinya belum tersedia dengan baik. Makam Syekh Tubagus Sangkrah ini dinaungi oleh sebuah cungkup besar dan sudah menggunakan bangunan yang permanen. Dindingnya dicat dengan warna kuning dan sudah menggunakan genteng pres. Nah, yang unik dari terasnya adalah teras makam ini yang langsung bersentuhan dengan bibir laut. Kemudian untuk bagian dalam cungkup terdapat pohon besar yang dibiarkan tumbuh menembus atap. Batang-batang pohon ini sebagian dibungkus dengan kain berwarna putih. Sementara di bawah pohon inilah nisan dari makam Syekh Tubagus Sangkrah bersemayam. Syekh Tubagus Sangkrah adalah seorang ulama besar yang menyebarkan agama Islam di Lampung. Nah, beliau ini dikenal memiliki karomah dan banyak melakukan mukjizat. Untuk mengetahui siapakah beliau dan apa saja karomahnya, kami telah merangkumnya di video yang lain ya, dan bisa diklik link pada tautan di atas ini untuk melihatnya. Sobat Kampung Aswaja, setelah dirasa cukup, perjalanan dilanjutkan menuju ke makam Syekh Tubagus Yahya. Makam beliau ini terletak di Jalan Banten, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung. Lokasi makam ini sangat mudah diakses, baik dengan kendaraan pribadi maupun dengan transportasi umum. Sayangnya, area komplek makam tidak memiliki parkiran khusus, sehingga pengguna bus besar harus memarkirkan mobilnya di pinggir jalan raya. Kalau kita lihat, untuk kondisi makam Syekh Tubagus Yahya ini terawat dengan baik. Bangunan makam yang sederhana namun kokoh menjadi saksi bisu atas keteladanan beliau. Di sekitar makam, kita dapat menemukan mushola yang nyaman untuk beribadah. Suasana yang tenang dan damai membuat hati kita menjadi tentram. Selain itu, terdapat juga beberapa pohon rindang yang menambah kesejukan komplek makam ini. Syekh Tubagus Yahya adalah seorang ulama besar yang datang ke Lampung dengan tujuan menyebarkan agama Islam. Kealiman dan kesederhanaan beliau sangat menginspirasi masyarakat sekitar. Banyak sekali karomah dan mukjizat yang beliau lakukan. Beliau juga sosok yang sangat berpengaruh dalam sejarah Islam di Lampung. Beliau ini dikenal sebagai ulama yang bijaksana dan memiliki banyak pengikut. Hingga kini, makam beliau menjadi tempat ziarah bagi umat Islam, khususnya di daerah Lampung.
Setelah dirasa cukup, rombongan para peziarah kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke makam Syekh Tubagus Mahdum. Makam beliau ini berada di pinggir jalan raya Yos Sudarso, tepatnya di Desa Garuntang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung. Makamnya tidak jauh dari makam Syekh Tubagus Yahya, kurang lebih sekitar 7 km. Komplek makam Tubagus Mahdum memiliki arsitektur yang khas dengan dominan warna putih dan kombinasi warna biru, dengan pintu masuk yang rendah dan melengkung. Cungkup makam dibuat dengan teralis besi, kemudian ditutup dengan kain kelambu berwarna hijau dengan warna kuning sebagai lisnya. Sedangkan nisan makam beliau ini terbuat dari batu marmer dengan kaligrafi yang sangat elok. Tubagus Mahdum adalah seorang ulama besar yang berasal dari Banten. Beliau datang ke Lampung untuk menyebarkan agama Islam. Selama hidupnya, beliau banyak melakukan mukjizat dan karomah. Salah satu karomah beliau yang terkenal adalah dapat menghentikan hujan dan dengan cara menancapkan tongkatnya ke tanah. Setelah wafat, makam beliau menjadi tempat ziarah yang sangat ramai, terutama pada hari besar Islam. Nah, demikianlah perjalanan kami menelusuri makam wali besar yang berada di Provinsi Lampung. Nantikan perjalanan kami selanjutnya, yaitu menuju ke Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya di Kota Palembang. Dan tak lupa, mari kita berdoa semoga kita semua mendapatkan barokahnya di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.